Salam, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita. Kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 2 September 2022. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Huida jala huhatidako kami, naung disuruh amaido anaki bahen sipalua portibion. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menulis kitab Yohanes ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu yang bernama Yohanes. Yohanes telah bersama-sama dengan Yesus, sehingga Yohanes telah begitu mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Di samping mengenal, Yohanes telah melihat langsung apa yang telah diperbuat oleh Yesus selama bersama dengan Dia. Yohanes telah melihat sendiri bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada orang yang selalu mengikutinya, dan melihat tanda-tanda mujizat yang diperbuat oleh Yesus selama bersama dengannya. Selain itu, Yohanes juga telah menyaksikan bahwa Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk memberi pengampunan dosa bagi manusia berdosa. Itulah dasar dari Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus datang ke dunia ini yang diutus oleh Allah Bapa menjadi juru selamat dunia ini. Kesaksian yang dinyatakan oleh Yohanes adalah kesaksian yang konkret yang didasari oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berfirman, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah sendiri yang mengutus anaknya menjadi juru selamat di dunia ini. Dan keselamatan itu telah dinyatakan dalam salib Kristus. Yesus menjadi juru selamat dunia. Artinya, keselamatan itu ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Kesaksian Yohanes ini menjadi dasar bagi setiap orang untuk menerima Yesus dalam hidupnya. Percaya bahwa Yesus itu adalah yang dikaruniakan dan diutus oleh Allah Bapa menjadi keselamatan manusia. Saudara-saudara, Yohanes telah bersaksi dalam kebenaran tentang kedatangan Yesus ke dunia ini. Bagaimana kita mengenal Yesus dan mempercayainya? Melalui setiap firman yang telah kita dengar dan yang kita terima. Dia datang menjadi keselamatan kita. Dia datang supaya kita tidak binasa. Untuk itu, mari membuka hati lebar-lebar untuk menerima Yesus yang telah memberi pengampunan atas dosa-dosa kita, yang telah memberikan hidup baru kepada kita. Tuhan Allah itu Maha Kasih. Dia tidak membiarkan kita binasa dikarenakan dosa-dosa kita, agar kita menjadi satu di dalam Dia. Dengan keselamatan yang diperbuat oleh Yesus, jadilah menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kebenaran kasih Allah yang telah memberi keselamatan bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Terima kasih atas keselamatan dan hidup baru yang Engkau berikan kepada kami. Untuk satu hari ini, Tuhan tolong kami dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami. Berikan sukacita-Mu kepada kami. Berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang sakit. Berikan penghiburan kepada jemaat-Mu yang menderita pada saat ini. Terimalah doa kami ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, salam beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.